Membeli bibit garam di luar, maka biaya produksi akan lebih mahal sehingga hasil pendapatannya rendah. Garam konsumsi diolah dengan dua cara. Yang pertama, dengan pola tradisional. Proses perebusan garam kasar atau untuk menghaluskan secara tradisional dengan cara garam kasar atau bibit itu diambil sesuai takaran, kemudian ditambah dengan air tua 24 bomi dan air laut 5 bomi. Kemudian dimasukkan ke tempat rebusan kuali garam dengan pola dapur tertutup dan lubang angin sesuai standar perebusan garam. Kemudian dimasak dengan menggunakan kayu bekas olahan sebagai pengganti bahan bakar dalam proses perebusan garam tradisional. Saat proses perebusan akan keluar beberapa kandungan kimia yang hitam, berbusa ferum atau besi, putih susu gipsum, dan sulfur. Untuk itu, harus dilakukan penyaringan dan dibuang sampai air rebusan benar-benar bersih. Proses perebusan ini dilakukan selama 4 jam. Ketika air sudah mulai mengering dan garam sudah mulai muncul, selanjutnya dilakukan penirisan selama 1 kali 24 jam. Setelah garam kering, saat itulah garam sudah bisa dikonsumsi atau dipasarkan. Melalui proses ini, dapat dilakukan perebusan antara 150 kg sampai 250 kg. Itu tergantung kering kayu bakar dan stok bibit yang tersedia. Mengharapkan kepada pemerintah agar sudi kiranya untuk membuat pembibitan garam. Boleh tergantung kepada pembibitan dari luar. Produk kami bisa dipasarkan, bisa dikenal oleh masyarakat luas. Langkah kedua yaitu dengan pola modern. Dengan menggunakan teknologi modern yang biasa digunakan oleh pabrik pengolahan garam beriodium atau UD Milhijaya, proses garam kasar dihaluskan dengan mesin, kemudian di oven dengan mesin pemanas gas LPG, dan diionisasi dan kemudian dikemas. Ini dilakukan untuk menjaga kualitas sesuai standarisasi dengan Peraturan Standar Nasional Indonesia atau SNI, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh. Dengan teknologi modern, bahan baku dicuci, dihaluskan, di oven, diionisasi, kemudian dikemas. Ini untuk mencapai standar SNI ISO 2010 dengan kandungan NaCl 95%, air 5%, dan ditambah dengan KI03 30-40 ppm. Ini terrealisasi dengan teknologi modern. Dengan inovasi pembibitan